Happy Sunday buat kita semua, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kalau hari ini kita boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu mari datang dengan hati yang sungguh, persiapkan segala sesuatu yang terbaik hanya bagi Dia. Saat kita nyanyikan pujian yang terbaik hanya Dia, karena Dia yang layak dipuji. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan dengan penuh antusias, penuh dengan semangat. Saudara boleh mencatatnya biar menjadi bahan perenungan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bacakan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kasih setiamu, kemurahanmu selalu melimpah dalam hidup kami. Tak pernah berhenti apa yang kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kalau hari ini kami boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Sukacita yang penuh ada dalam setiap kami. Inilah pujian dan pengagungan kami hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku
Everywhere I look, your love is all around. Woo! Let the nations sing, let the people shout. Let your kingdom come, pour your spirit out. Manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini, sehingga kami bisa beribadah sekalipun kami harus beribadah di tempat kami masing-masing. Anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu berlimpah-limpah buat setiap hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu hal yang baik yang kami alami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Sewaktu Tuhan berkata-kata, Tuhan berkuasa untuk menjamah kami, merubah hati, merubah pikiran, bahkan merubah seluruh hidup kami. Mampukan kami mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kami bisa lakukan, sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami bisa mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, shalom saudara kasih Tuhan. Hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Yesus menanti-nantikan, mereka berdoa di Yerusalem, ada tempat yang dinamakan upper room atau ruang atas. Ketika mereka berdoa di sana,
Roh Kudus turun ke atas kepala murid-murid Tuhan Yesus yang bentuknya seperti nyala lidah-lidah api. Lalu orang banyak berasumsi, mereka berpikir bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang mabuk anggur pada waktu siang hari. Nah, mereka tidak mabuk anggur, saudara, karena mereka berkata-kata dalam bahasa baru yang kita sebut dengan bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang Israel. Nah, ketika itu murid-murid Yesus yang dulunya orang-orang biasa, orang sederhana, bahkan orang-orang penakut, mereka menjadi orang yang sangat berani sekali ketika Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Seperti contohnya Petrus. Petrus adalah orang yang penakut, meninggalkan gurunya, meninggalkan Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap. Bahkan ketika Yesus yang disiksa, Petrus tidak mengakui bahwa dia mengenal gurunya, mengenal Tuhannya. 3 kali dia menyangkali Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus, Petrus menjadi orang yang berani. Dia berkhotbah di depan ribuan orang Yahudi. Lalu 3.000 orang Israel, orang Yahudi memberikan hidupnya, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak berhenti sampai dengan itu saja. Petrus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Injil kerajaan Allah tetap diberitakan di antara orang-orang Israel. Sekalipun ada ancaman dan bahkan akhirnya Petrus ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Dan karena mujizat Tuhan, Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan di tengah-tengah penjara seperti itu. Nah, Petrus orang yang penakut. Petrus orang yang pernah mengkhianati Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, hidupnya menjadi berubah. Nah, saudara kasih Tuhan, harusnya hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki Roh Kudus, karena dalam Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, mereka memiliki kuasa. Dan kuasa itulah yang membuat mereka bisa menjadi orang yang berani sekalipun mereka hidupnya terancam. Bahkan banyak dari mereka yang dipenjara, bahkan banyak dari antara mereka yang disiksa, dilempari batu sampai dengan mati. Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, ancamannya sangat berat. Mereka sedang menghadapi ancaman buat nyawanya terambil. Tetapi apakah itu membuat mereka kembali menjadi orang yang takut? Kembali mereka menjadi orang yang lemah? Tidak, saudara. Nah, hal yang sama dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu keberanian. Harusnya kita juga miliki. Kenapa? Karena waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat setiap kita, maka Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, berarti kuasa Tuhan juga ada dalam diri setiap kita. Pertanyaannya adalah, kenapa murid-murid Yesus yang sekalipun nyawanya terancam tetap bisa memiliki keberanian, tetap memiliki ketenangan, tetap memiliki kedamaian, tetap memiliki sukacita, bahagia di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Nah, saudara, sebab itu kita pelajari pada hari ini. Apa yang membuat mereka tetap berani? Apa yang membuat mereka tetap memberitakan Injil kerajaan Allah sekalipun di tengah-tengah ancaman? Apa yang membuat harusnya kita berani menghadapi situasi yang menakutkan seperti ini? Kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus. Kita juga bisa mengalami resiko ancaman resesi ekonomi. Kita menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan. Kita menghadapi ancaman usaha dalam bisnis kita. Kita mengalami banyak hal. Tetapi harusnya kita sama juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu kita tetap memiliki keberanian. Tetap memiliki kedamaian. Tetap memiliki sukacita di tengah-tengah situasi seperti ini. Apa yang membuat kita tidak memiliki keberanian, ketenangan, damai dan sukacita
seperti murid-murid Tuhan Yesus? Jawabannya adalah simpel, saudara. Karena kita tidak menjadikan Tuhan atau Roh Kudus menjadi sumber damai sejahtera kita. Kita tidak menjadikan Tuhan atau Roh Kudus menjadi sumber dari sukacita dalam hidup kita. Kita menaruh uang atau kita menaruh pekerjaan, menaruh usaha menjadi sumber ketenangan kita. Kalau uang kita berkurang, maka damai kita juga berkurang, sukacita kita berkurang. Kalau pekerjaan kita bermasalah, maka kedamaian dalam hidup kita juga bermasalah, ketenangan dalam hidup kita juga bermasalah. Ataupun kalau kita menaruh kedamaian, ketenangan dalam hal kesehatan, kalau kita mengalami sakit, maka damai dan ketenangan, sukacita juga berkurang dalam hidup setiap kita. Nah, sebab itu kita tidak boleh meletakkan hal yang lain selain Tuhan yang menjadi sumber dalam hidup setiap kita. Sehingga dalam segala situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap memiliki keberanian, kita tetap memiliki ketenangan, kita tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita itu, saudara. Nah, kalau kita sudah menjadikan Tuhan menjadi sumber dalam hidup kita, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber ketenangan, maka seharusnya prinsip kebenaran dari firman Tuhan yang menjadi landasan buat setiap kehidupan kita, supaya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam hal apapun, itu damai sejahtera itu, ketenangan, sukacita bisa ada dalam hidup setiap kita. Prinsip kebenaran firman Tuhan harus kita ikuti di dalam hidup kita. Nah, prinsip kebenaran firman Tuhan yang seperti apa? Nah, mari kita lihat sekarang. Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Filipi pasal yang keempat ayat keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Dikatakan firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita menginginkan damai sukacita terus menerus ada dalam hidup setiap kita, sekalipun keadaannya bisa saja sangat tidak baik atau sangat buruk, adalah dengan cara kita harus berbuat baik pada orang lain. Kuncinya adalah berbuat baik pada orang lain. Yesus mengajarkan pada setiap kita adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Daripada menerima. Mengapa demikian? Lebih berbahagia kalau kita memberi daripada kita menerima, karena apa yang kita beri itu akan kembali kepada setiap kita. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Coba saudara lihat Amsal pasal 11 ayat ke-17. Amsal pasal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik pada dirinya sendiri. Orang yang kejam pada orang lain itu sebetulnya menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan pada orang lain itu akan kembali kepada kita. Nah, kita mesti introspeksi diri kita hari ini, saudara. Kalau hari ini kita merasa, oh kenapa sih saya kok gak ada yang membantu? Kenapa sih saya gak ada yang menolong?
Kenapa kok orang tidak peduli sama saya? Kenapa kok orang itu selalu sirik sama saya? Kenapa orang itu selalu cuek sama saya? Nah saudara, perlu saudara introspeksi diri saudara sendiri. Apakah selama ini atau beberapa waktu yang dulu atau waktu-waktu yang lampau, saudara sudah berbuat baik kepada orang lain atau enggak? Sudah pernah enggak memberi sama orang lain? Pernah enggak sudah menolong orang lain? Pernah enggak membantu orang lain? Kalau sudah pernah menolong, membantu, berbuat baik dengan orang lain, gimana caranya saudara juga menerima hal-hal baik daripada orang lain? Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah, berbuat baik sebetulnya bukan saja bicara tentang uang, saudara. Berbuat baik itu juga bisa bicara tentang kasih, tentang perhatian, atau hal yang sepele, senyuman kita, atau telinga kita bisa berikan buat orang lain. Kita mendengar keluh kesah daripada orang lain, lalu kita bisa berdoa buat mereka, kita memberikan nasihat yang baik, memberikan kekuatan buat orang yang membutuhkan. Itu juga berbuat baik, saudara. Nah sebab itu, mari kita lihat. Kalau kita nggak bisa memiliki ketenangan, nggak memiliki damai sejahtera, nggak memiliki sukacita, jangan-jangan kita jarang berbuat baik pada orang lain. Harusnya kita ingat kembali apa yang dikatakan Alkitab. Berbuat baik kepada orang lain. Coba saudara lihat Matius pasal 7 ayat ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang saudara mau lakukan supaya orang lain juga melakukannya dalam diri saudara, itulah isi Alkitab, saudara. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara kepingin dikasihi, saudara perlu mengasihi dulu. Kalau saudara kepingin diberi, maka saudara harus memberi dulu. Kalau saudara kepingin diperhatikan, saudara juga harus memperhatikan terlebih dahulu. Nah kalau saudara pernah berbuat baik, gimana caranya saudara juga bisa mendapatkan hal yang baik daripada orang lain. Kalau saudara nggak kepingin orang lain nggak peduli dengan saudara, ya saudara harus peduli sama orang lain terlebih dahulu. Saya teringat saudara ketika saya masih kuliah dulu di Australia, saya punya teman baik, lalu teman saya sama-sama kami susah, pada waktu itu krisis moneter tahun 97-98, sama-sama kami susah. Sama-sama kami susah makan, kami cari pekerjaan, dan sampai suatu kali saya diberkati Tuhan. Nah ketika saya diberkati Tuhan, teman saya pernah ngomong sama saya bahwa sepatu saya itu belel. Sepatu saya belel itu maksudnya sepatunya sudah kusem, bahasa Surabaya itu bula gitu saudara. Sepatu lu sudah kusem Har. Lu kenapa gak beli sepatu? Ya kalau gak punya uang gimana bisa beli sepatu? Sampai suatu kali saya punya uang. Nah saya punya kesempatan untuk beli sepatu. Kuliah di luar negeri saudara. Beli sepatu tentu pakai dolar bukan rupiah. Harganya ya bukan harga yang murah kalau di rupiah. Karena itu kalau saya menemukan diskon itu bahagianya luar biasa sekali. Ketemu barang diskon itu seperti terima lotre gitu saudara. Karena dolar pada waktu itu krisis moneter naiknya luar biasa. Nah ketika saya punya uang, punya berkat, saya punya kesempatan untuk beli sepatu. Lalu saya lihat teman baik saya tadi ngomong bahwa sepatu saya belel. Saya lihat sepatunya juga sama-sama belel ya, atau sama-sama bulanya kayak sepatu saya. Akhirnya ketika saya beli sepatu, saya ngajak teman saya itu, ayo kita temenin ya, saya mau beli sepatu. Lalu ketika saya beli sepatu, saya coba ukuran saya, coba kamu ukuran sepatu kamu berapa? Saya pura-pura aja, setelah dia coba sepatunya ukurannya sekian gitu saudara. Lalu saya beli sepatu buat saya, lalu teman saya juga belikan sepatu buat dia. Lalu saya bilang sama dia, ini sepatu buat lo. Wah teman saya bahagia sekali, dia ngomong begini, kalau lu cowok udah gua cium lu. Nah saudara, untungnya saya kalau lu cewek udah gua cium maksudnya. Untungnya saya cowok gitu saudara. Akhirnya dia gak jadi cium. Nah saudara,
poinnya tuh begini, saudara. Saya bahagia sekali, sekalipun saya juga bukan banyak uang pada waktu itu, tapi saya ada berkat lebih sehingga saya bisa beri pada teman saya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang saya beri itu kembali kepada saya. Sering sampai dengan hari ini orang memberkati saya dengan sepatu. Dan henti-hentinya orang memberkati saya dengan barang-barang yang bagus. Kenapa? Karena saya suka memberi. Saudara, bukan berarti saya hebat, uangnya banyak, ya bukan. Tapi saya belajar memberi. Karena papa saya dulu, waktu belum kenal Tuhan, papa saya sudah ngajar. Kamu harus berbuat baik sama orang lain. Kamu mesti tolong orang lain. Karena saya ingat ajaran papa saya tidak pernah berbuat curang atau tidak pernah berbuat jahat dengan orang lain. Dia selalu baik. Kami anak-anak itu menikmati hasilnya. Apa yang papa saya tabur, itulah yang dia tuai dan kami anak-anaknya tuai. Sehingga ketika saya mempelajari firman Tuhan, cocok persis seperti apa yang papa saya ajarkan. Maka saya juga melakukannya, saudara. Kalau saudara kepingin memiliki ketenangan, damai dan sukacita daripada Tuhan, syaratnya yang pertama adalah berbuat baik pada orang lain. Lalu yang kedua dari bacaan kita dari Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan 7. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan damai dan sukacita daripada Tuhan adalah berdoa dan mengucap syukur. Dua kata kunci, berdoa dan apa? Mengucap syukur. Nah, saudara, kalau kita ingin damai, maka kita harus berdoa pada Tuhan, lalu mengucap syukur. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran saudara pada Tuhan? Atau lebih sering kita memikirkan masalah kita sendiri di dalam pikiran kita, sehingga kita berputar-putar sendiri, terbelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran terus menerus, sehingga kita nggak bisa memiliki ketenangan dan kedamaian. Harusnya kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa. Nah, kita masih belajar untuk berdoa terus menerus. Maksudnya doa terus menerus gimana? Apa nggak boleh bekerja, nggak melakukan aktivitas kita yang lain? Bukan itu maksudnya. Berdoa terus menerus artinya gini, kita tidak boleh membatasi diri kapanpun untuk datang kepada Tuhan. Mau kita sedang di kamar mandi, mau kita sedang nyetir mobil, waktu kita sedang bekerja, waktu kita sedang duduk, waktu kita sedang apapun, waktu ada kekhawatiran, ketakutan atau ada hal apapun dalam hati saudara, seharusnya langsung berdoa, ngomong kepada Tuhan. Mungkin gak biasa, tetapi saudara kita masih tahu bahwa Tuhan sebut kita itu anaknya, kita panggil dia itu Bapa. Berarti Bapa dan anak itu gak ada batasan. Kita seringkali yang takut datang kepada Tuhan. Karena kita pikir ketemu Tuhan harus hormat terlebih dahulu. Lalu kita pakai aturan bahasa-bahasa yang baku. Kita kalau ngomongnya keliru, aduh kita enggak berani berdoa. Saudara, jangan begitu. Kalau kita berbuat seperti itu berarti kan Tuhan itu bukan Bapa kita. Kalau kita panggil dia itu Bapa, berarti kita harusnya tahu dekat dengan dia. Hal apapun yang terjadi dalam hidup kita harusnya tidak boleh kita membatasi diri untuk tidak cerita kepada Tuhan. Karena kuncinya buat kita untuk mendapatkan damai dan ketenangan daripada Tuhan adalah berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Tuhan, tidak pernah menyerahkan kekhawatiran kita, sehingga kita dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita tidak bisa mengucap syukur. Lalu gimana caranya kita bisa tenang? Gimana caranya kita bisa damai? Maka susah, saudara. Kita masih belajar dalam hal apapun atau apapun yang saudara sedang alami, apapun yang saudara sedang rasakan, sampaikan kepada Tuhan. Lalu ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan, saudara mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita rasakan, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami. Coba lihat lagi dalam kitab Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Katakan begini firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Alkitab bisa mengatakan kita dengan jelas, mintalah maka engkau akan mendapat, mintalah maka engkau akan diberi. Saudara, berarti kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran, kita serahkan apa yang ada dalam isi hati kita, ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan. Lalu membuat kita bisa mengucap syukur, percaya Tuhan mendengar setiap doa dan seruan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa sebelum sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Saya teringat jemaat di gereja, di tempat gereja kita, saudara. Pagi hari ketika anak ini bangun, dia berkata sama mamanya, "Ma, tolong nyalain lampu." Padahal lampunya sudah nyala karena sudah dinyalakan oleh mamanya. Lalu bilang, lampunya sudah nyala. Nah ternyata anak ini mendadak buta, saudara. Karena sakit tifus panas sekian hari, lalu pengaruh pada matanya sehingga matanya tidak bisa melihat. Oleh orang tuanya dibawa ke dokter, cek beberapa rumah sakit, mereka tidak menemukan jawabannya, tetap buta. Bahkan papanya datang ke sebuah seminar dari profesor yang datang dari Penang, Malaysia ke Surabaya. Lalu papanya ini tanya, gimana kalau anak saya mengalami penyakit seperti ini? Profesor atau dokter itu berkata juga, gak bisa disembuhkan. Papanya juga korespondensi atau kirim email surat kepada profesor yang ada di Amerika. Jawabannya juga kemungkinannya sangat kecil sekali. Tapi untungnya kedua orang tuanya, mereka tidak berhenti-henti untuk berdoa kepada Tuhan. Walaupun dokter berkata tidak ada harapan, sangat kecil kemungkinannya, tetap mereka berharap dan percaya bahwa Tuhan bisa mendatangkan kesembuhan dalam hidup anaknya. Nah, saudara, ketika mereka tidak berhenti berdoa, pelan-pelan anaknya mulai bisa lihat setitik cahaya, mulai jaraknya 1 meter, 2 meter, sampai dia bisa pulih kembali, melihat normal seperti sedia kala. Jangan berhenti berdoa sebelum sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Lalu hal yang ketiga, supaya kita bisa memiliki damai, sejahtera dan sukacita bahkan kuasa daripada Tuhan, adalah dengan menjaga pikiran kita, saudara. Pikiran seperti apa? Kita lihat ya, Filipi pasal 4 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka, kita ngomong begini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, bukankah itu berbicara tentang hal-hal yang positif yang harusnya ada dalam pikiran setiap kita. Nah saudara, kita harus menjaga pikiran kita dengan hal-hal yang baik-baik, dengan hal-hal yang positif. Kalau kita tidak bisa menguasai pikiran, maka hal negatif akan masuk dalam pemikiran kita. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akan menguasai pemikiran kita.
Sehingga sangat tidak mungkin kalau pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, kita bisa tenang, bisa damai, bisa mengalami sukacita daripada Tuhan. Itu nggak mungkin, saudara. Jadi tugas kita adalah menjaga pikiran kita. Gimana caranya menjaga pikiran dengan hal yang positif? Yang nggak ada cara lain selain kita melatih setiap hari. Seperti badan atau fisik kita, kalau kita melatih otot kita nggak pernah melatih otot, nggak pernah latihan beban, tiba-tiba kita angkat beban yang berat, ya tentu nggak mampu, tentu nggak bisa, tentu nggak kuat. Tapi kalau kita melatihnya setiap hari, menjaga pikiran dengan hal-hal yang positif, yaitu dengan apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu menjaga pikiran saudara tuh hal-hal yang positif. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Berita buruk itu nggak usah saudara cari, itu pasti muncul, saudara. Saya kalau buka HP saya yang kena corona hari ini saya ikuti kan sekian puluh ribu, 23 ribu, 24 ribu, muncul banyak. Belum kalau di Surabaya wilayah ini zona merah, ratusan orang kena terpapar virus corona segala macam, saudara. Itu nggak usah kita cari, pasti muncul. Nah, jadi tugas kita, kalaupun itu ada dalam pikiran atau kita baca, kita terima informasi, jangan dibiarin tetap dalam pemikiran kita buang. Ganti dengan apa? Ganti dengan hal yang positif, bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita Mazmur pasal 91, sekalipun ribuan orang jatuh di sebelah kanan, di sebelah kiri, Tuhan tetap menjaga kita. Nah, sebab itu saudara, latihlah pikiran saudara. Terbiasa untuk memelihara pikiran dengan hal-hal yang baik. Perhatikan begini, saudara. Kalau kita tidak menjaga pikiran, otomatis kita akan sudah dikalahkan dulu oleh keadaan-keadaan yang negatif. Dalam pikiran sudah kalah, maka tindakan kita juga sudah kalah. Sebelum epidemi ini selesai, kita sudah habis duluan. Saudara, kalau kita tidak mau jaga pikiran, kita sudah menyerah duluan. Belum kita perang, sudah menyerah duluan. Nah, kalau kita bisa menjaga pikiran, bukan saja kita bisa melewati epidemi ini, tetapi waktu epidemi ini selesai, kita berubah menjadi orang yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Nah, saudara, banyak orang yang menyerah dengan keadaan. Banyak orang sudahlah give up lah, mau buat apa lagi, tidak bisa kerja, tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu, sudah habis lah. Banyak kata-kata negatif yang kita dengar. Nah, kalau sudah memperhatikan hal negatif, maka sudah juga akan mendengar, melihat, membaca hal negatif. Tapi kalau sudah memperhatikan hal yang baik, hal yang positif, hal yang percaya tentang ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah epidemi seperti ini, maka itu semuanya juga akan datang dalam hidup saudara. Mana saudara pilih? Konsentrasi di hal mana? Konsentrasi dalam hal yang positif atau konsentrasi pada hal yang negatif? Jaga pikiran saudara dengan firman Tuhan. Kalau kita mampu menjaga pikiran kita seperti yang firman Tuhan ajarkan, maka kita pasti bisa melewati masalah-masalah seperti ini. Bahkan ketika sudah selesai, saudara akan berubah menjadi orang yang lebih kuat, lebih tegar, lebih hebat daripada sebelumnya. Karena apa? Karena sebetulnya Roh Kudus kalau turun dalam hidup setiap kita, kuasanya sudah ada. Tapi masih terbelenggu oleh manusia lama kita. Nah, kita, puji Tuhan, melalui keadaan ini, manusia lama kita semakin terkikis, perlahan demi perlahan. Roh kita menjadi kuat, roh kita menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa merubah keadaan melalui hidup setiap kita. Nah, sebab itu saudara kasih Tuhan, gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang berani seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dikatakan ancaman pada waktu itu. Gimana kita bisa memiliki ketenangan, damai dan sukacita? Adalah dengan kita berbuat baik, saudara. Terus menerus berdoa, mengucap syukur, lalu menjaga pemikiran kita. Kalau kita melakukan itu semuanya, melakukan itu semua yang seperti firman Tuhan katakan, maka hal yang indah, hal yang luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan
Bukan saja kami akan melewati masalah-masalah seperti sekarang ini, tetapi kami akan keluar menjadi orang-orang yang lebih hebat, lebih berani, lebih mempercayai Tuhan daripada kehidupan kami yang lampau. Tuhan, mau berdoa biar pengertian dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bisa turun dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk bisa menghadapi segala hal, keadaan, situasi yang buruk sekalipun. Terima kasih Tuhan, berikan keteguhan, berikan pengharapan buat umat-Mu supaya mereka tidak menyerah dan mereka tidak merasa sendirian. Mereka menyadari ada Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus ada dalam setiap kita, sehingga keberanian, ketenangan, damai sejahtera ada dalam setiap kita. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui persembahan online, dan saudara bisa memberikannya melalui transfer pada rekening yang tertera di bawah ini. Kalau kita memberikan persembahan, mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dan penuh rasa ucapan syukur kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak dan perbuatannya dalam hidup kita luar biasa, apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat saat ini Tuhan, buat firman-Mu yang begitu luar biasa, dan kami menerima pemulihan dan kemenangan daripada Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan, kami ingin memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena Tuhan itu baik bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan ini, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap persembahan umat-Mu yang mereka bawa dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan berkati, limpahi dengan segala kebaikan dan keajaiban-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang indah. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah
Sebelum saya berdoa berkat, saya mengajak saudara untuk membuka kedua tangan dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah rumah tangga saudara, suami istri anak-anak saudara. Diberkatilah sekolah ladang saudara, usaha pekerjaan bisnis bahkan sekolah anak saudara. Tuhan buatnya berhasil. Dijaga engkau pada waktu engkau keluar dan engkau masuk. Diberkati engkau pada waktu engkau keluar dan masuk. Penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Dan kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.